Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau seandainya kita mau masuk ke dalam WC, maka sunnah kita membaca doa. Bacaan doanya itu adalah Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Asalkan ada orang yang mau masuk ke dalam WC, di depan pintunya, bukan masuk dulu ke dalam WC-nya baru baca doa, tapi sebelum masuk ke dalam WC, maka kita bacalah doa itu. Adapun kalau seandainya kita lupa masuk kita ke dalam WC baru teringat kita bahwa kita belum membaca doa, maka kita cuma diperbolehkan membaca doa itu di dalam hati. Tak boleh kita perdengarkan bacaan doa itu di dalam WC. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa itu? Kenapa? Di dalam kamar mandi itu banyak jin. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan setelah sewaktu kita mau masuk ke dalam WC itu membaca doa ini. Apa artinya? Dengan nama Allah, ya Allah, lindungi saya dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena dalam WC itu banyak jin-jin yang tinggal. Maka oleh sebab itu supaya kita terhindar yaitu dari gangguan jin itu, penyakit yang dibawa jin itu, maka dianjurkanlah kita membacakan doa tadi. Saya ulang kembali. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, setelah kita mau masuk ke dalam WC itu. Apakah kita mau masuk ke dalam WC itu ingin melaksanakan buang hajat besar atau buang hajat kecil, atau dengan tujuan yang lain kita masuk ke dalam WC itu? Asalkan kita mau masuk, walaupun kita tidak mau buang hajat besar ataupun tidak mau buang hajat kecil, maka kita disunnahkan kita membaca doa itu, yaitu membaca yang seperti saya sampaikan tadi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Setelah selesai kita membaca doa itu, barulah kita masuk ke dalam WC kalau kita nyatanya adalah mau melaksanakan buang hajat besar dan buang hajat kecil. Selesai kita buang hajat besar dan buang hajat kecil itu, maka kita sewaktu menghabisi, yaitu kotoran yang keluar, apakah keluarnya dari kemaluan, apakah yang keluar dari dubur, maka kalau untuk menghabiskan kotoran itu, maka disunnahkan bagi kita adalah mendehem, yaitu sebanyak 3 kali. Bagaimana cara mendehemnya? Agar apa? Kotoran yang ada di kemaluan itu benar-benar habis, atau ada kotoran yang keluar dari dubur itu benar-benar habis. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya dengan mendehem itu tidak habislah kotoran itu, dengan berdiri baru habis dia kotoran itu, maka berdiri kita lebih dahulu baru kita jongkok untuk menghabiskan benar-benar habis kotoran itu dari kemaluan, atau kotoran itu benar-benar habis dari lubang dubur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah itu barulah kita beristinja, bersuci. Habis kita bersuci, maka disunnahkan kita sewaktu kita keluarnya dari kamar mandi, keluar kita dari kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi, bukan di dalam WC itu kita membaca doa. Itu setelah kita keluar dari WC itu kita membaca doa, Ghufranakal hamdulillahillazi azhab annil aza wa afani. Kita bacalah yaitu doa tadi, yaitu di luar kamar mandi. Setelah kita baca itu, maka selesailah kita melaksanakan buang hajat besar dan buang hajat kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka setelah itu ada tempat-tempat yang diharamkan kita buang hajat besar dan buang hajat kecil. Di antaranya diharamkan itu adalah kalau seandainya kita buang hajat besar dan buang hajat kecil, yaitu di dalam masjid. Mana itu dalam masjid? Ada orang yang membuat kamar mandi di dalam masjid, maka kita sebenarnya haram kita buang hajat besar dan buang hajat
kecil di dalam masjid itu kalau nyatanya menyatu, yaitu atapnya itu dengan masjid, kecuali tempat itu adalah darurat. Kenapa? Terlalu sempit seperti di kota besar, maka bukan berlaku hukum yang mengharamkan buang hajat kecil dan hajat besar di sana, tapi berlaku adalah hukum darurat. Kalau seandainya kita tidak buat WC dan kamar mandi itu di dalam masjid itu, maka susah kalau seandainya ada orang sesak buang air besar, sesak buang air kecil, lantas dia susah melakukan perbuatan itu, maka dibuatlah di tempat itu tidak ada tempat kecuali dalam masjid itu, membuat kamar mandi atau membuat WC, maka perbuatan yang seperti itu adalah hukumnya darurat. Tapi kalau tidak darurat, luas lapangannya, maka dipisahkan, yaitu kamar mandinya dengan masjidnya. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang buang hajat besar, orang yang buang hajat kecil di dalam masjid. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu kata para ulama, haram kita buang hajat besar dan buang hajat kecil di masjid. Tapi kalau ada orang berbekam di masjid itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kotoran manusia itu lebih hebat atau lebih kotor daripada yaitu darah yang keluar yang sebab dibekam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana lagi tempat-tempat yang diharamkan kita buang air kecil dan buang air besar, yaitu seseorang itu yang buang hajat besar dan buang hajat kecil, yaitu hampir dengan kuburan, yaitu Nabi. Bahkan kata para ulama, kalau kuburan orang yang dimuliakan itu hukumnya adalah makruh, hampir atau mendekati ke tempat kuburan itu, maka perbuatan itu adalah hukumnya makruh kalau dia makhluk atau manusia yang dimuliakan oleh Allah, seperti mana dia wali-wali, seperti orang yang mati syahid. Kalau kuburan Nabi hukumnya adalah haram. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.